Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Sehat semuanya? Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Adi Julian, unit kerja di SD Negeri 246 Palembang sebagai guru PJOK. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan komunitas belajar siswa yang ada di SD Negeri 246 Palembang. Baiklah, di sini rencana tindak lanjut. Kemudian dia menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model atau SEM turnamen Gobak Sodor SD Negeri 246 Palembang. Ini kita lanjutkan. Latar belakangnya yaitu Sport Education Model atau disebut juga SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim seperti menjadi pelatih, manajer peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Kemudian proses pembelajaran PJOK dengan model SEM ini sangat menarik minat murid dan berdampak positif bagi perkembangan belajarnya. Hal ini membuat kami tertantang berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah untuk membuat proyek turnamen Gobak Sodor antar kelas yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran SEM pada akhir pembelajaran semester K1 ini. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta nilai-nilai sosial peserta didik dalam permainan tradisional Gobak Sodor. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik untuk terlibat dalam suatu pertandingan dan ikut secara aktif. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Capaian yang diharapkan untuk peserta didik yang pertama itu pemahaman tentang aturan permainan Gobak Sodor, kemudian pengembangan keterampilan individu, sportivitas, kerjasama, tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian langkah-langkahnya, satu, pembahasan technical meeting kita nanti akan adakan, kemudian latihan terlebih dahulu untuk pengolahan musim, penyelenggaraan turnamen yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dan tanggung jawab pada setiap peran dalam pertandingan. Peran siswa di sini, yang pertama siswa menjadi panitia. Kita guru hanya menjadi fasilitator saja. Kemudian siswa yang menjadi peserta, kemudian siswa yang menjadi pelatih, kemudian siswa yang menjadi wasit, kemudian lalu siswa yang menjadi supporter dan peran lainnya. Kegiatan ini akan kita lakukan tanggal 2 Desember 2024, kemudian tanggal 4 Desember 2024, lalu terakhir tanggal 9 Desember 2024. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar kokurikuler. Kemudian murid yang terlibat itu kelas 4, 5, dan 6. Waktu kegiatan di akhir semester 1. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. Di sini sebagai kepala sekolah adalah Pak Nurudin. Kemudian KBS yang menjadi lokomotif fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK itu sendiri, mitra dengan KBS dari guru disability yang akan berperan dalam publikasi kegiatan, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Sejumlah total 31 orang. Kemudian murid kita yang berjumlah
714 orang. Nah, ini akan berperan sebagai ada yang panitia, peserta, wasit, pelatih maupun penonton. Kemudian sekolah memiliki lapangan yang cukup luas, bisa digunakan untuk tempat bermain gobak sodor. Lalu sekolah memiliki internet, mungkin untuk pembuatan dokumentasi atau pembuatan YouTube. 5. Sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk pelaksanaan seperti lapangan, bendera, dan peluit. Rencana evaluasi, tujuan evaluasi adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program peningkatan efektivitas dan pertimbangan keputusan agar kedepannya lebih baik. Evaluasi dilakukan dengan wawancara dan refleksi murid setelah melakukan kegiatan program pembelajaran berbasis proyek melalui kegiatan umpan balik secara tertulis. Kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi, yang akan kita lakukan nanti adalah yang pertama itu cuaca yang mungkin tidak bisa diprediksi, kemudian waktu yang berdekatan dengan penilaian akhir semester, kemudian kesulitan dalam manajemen tim. Solusi yang bisa saya berikan yaitu penjadwalan kegiatan ini di pagi hari. Kemudian untuk antisipasi hujan kita akan lakukan mungkin di dalam ruangan indoor. Kemudian melakukan penjadwalan yang efisien, kemudian bekerja sama dengan wali kelas dalam organisasi tim ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah presentasi saya. Apabila dalam presentasi saya masih ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya memohon penguatan dari Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada hal-hal, mungkin ada masukan dalam kegiatan presentasi saya ini. Semoga untuk ke depan harinya lebih baik lagi untuk Bapak Ibu. Kami persilakan. Ada yang bertanya? Kegiatan SEM? Oke, ada yang bertanya apa SEM itu? Terima kasih Pak Andi penjelasannya. Nama saya Dewi Pratama Lestari, saya guru kelas 5 di SD Negeri 246. Bagus sekali Pak Andi, ini programnya bisa dilakukan waktu kelas meeting Pak ya. Terus juga kalau menurut saya setiap tahun kalau bisa di setiap tahun ajaran. Itu saja masukan dari saya Pak Andi. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kegiatan presentasi saya pada hari ini. Semoga kegiatan ini akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak mendapat halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.